Halo teman-teman, selamat bertemu kembali dalam kelas teori komunikasi bersama saya Putri Aisyah Rahmadewi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu teori efek media, yaitu teori kultivasi atau yang dikenal dengan cultivation theory. Teori kultivasi ini diperkenalkan oleh Josh Gerbner, dan teori kultivasi menyatakan bahwa efek media itu tidaklah datang seketika ketika seseorang mengkonsumsi media, seperti pada powerful effect, di mana powerful effect menyampaikan bahwa ketika seseorang terpapar pesan media, maka secara otomatis orang tersebut akan melakukan apa yang disampaikan oleh pesan media tersebut. Tapi teori kultivasi mengkritik efek powerful dari media dan menyatakan bahwa kehadiran media dapat memperkuat persepsi khalayak tentang realitas sosial sesuai yang ditayangkan oleh televisi. Jadi memang teori kultivasi ini pada saat dikemukakan oleh Gerbner, dia fokus bicara tentang efek televisi pada khalayaknya. Dan Gerbner melihat bahwa pesan memiliki dampak ketika seseorang itu terpapar secara terus-menerus, bukan pada saat sekali atau dua kali dia menonton media. Seperti orang yang menggali, maka sesuatu itu baru bisa didapat ketika memang galian itu lebih sudah semakin dalam. Nah, media pun dalam mempengaruhi khalayaknya, mereka juga perlu proses sampai bisa menancapkan pengaruhnya pada khalayak, seperti itu. Nah, prinsip teori kultivasi ada dua. Yang pertama, efek menonton TV dalam jangka waktu yang lama akan membentuk persepsi mengenai realitas sosial bahkan budaya di sekitarnya. Dan yang kedua, efek televisi memiliki dampak jangka panjang, lebih kecil dan tidak langsung, namun bersifat kumulatif dan signifikan. Nah, dalam teori kultivasi ini juga ada dua konsep. Mereka membedakan penonton itu menjadi dua kategori, yaitu heavy viewers dan light viewers. Penonton kelas berat televisi dan penonton kelas ringan, di mana untuk membedakan heavy viewers dan light viewers adalah durasi seseorang terpapar pesan televisi atau berapa banyak waktu yang dibutuhkan atau yang dihabiskan oleh seseorang di depan layar kaca. Heavy viewers menghabiskan waktu ketika seseorang menghabiskan waktu di depan layar kaca rata-rata lebih dari 2 jam dalam satu hari. Sementara light viewers adalah mereka yang menonton televisi kurang dari 2 jam. Nah, dampak dari televisi itu akan lebih terasa pada penonton kelas berat atau heavy viewers daripada yang light viewers. Namun bukan berarti light viewers tidak akan mendapatkan dampak dari televisi itu sendiri. Mereka dua kelompok ini akan terdampak, tetapi dengan prosesnya masing-masing. Baik, mari kita akan membincang mengenai heavy viewers. Heavy viewers atau penonton kelas berat, mereka memiliki sikap-sikap atau karakter yang sangat khas. Yang pertama adalah mereka merasa bahwa dunia ini adalah sesuatu yang penuh kekerasan dan potensi mereka untuk terlibat di dalam kekerasan atau menjadi korban kekerasan itu sangatlah tinggi. Nah, ini sebenarnya dikenal dengan istilah mean world syndrome atau sindrom dunia yang kejam. Orang yang nonton, semakin banyak mereka menonton televisi, biasanya mereka akan terkena mean world syndrome ini tadi atau sindrom dunia yang kejam, bahwa mereka melihat dirinya memiliki potensi besar untuk terlibat di dalam sebuah kekerasan, khususnya menjadi korban dari kekerasan itu sendiri. Sehingga mereka pun akhirnya yang kedua memunculkan satu perilaku yang khas. Satu, mereka khawatir untuk berjalan sendirian di malam hari atau di tempat-tempat sepi. Yang kedua, mereka juga selalu merasa tidak percaya terhadap orang asing atau kehadiran orang asing di sekitar mereka.
Mereka menganggap bahwa dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang kejam, yang bermaksud jahat, yang berpotensi untuk melakukan kejahatan pada dirinya, sehingga setiap orang itu perlu dicurigai. Kemudian heavy viewers juga memiliki karakter bahwa tingkat kejahatan di luar sana itu jauh lebih besar daripada tingkat kejahatan yang sebenarnya. Sederhananya, misalkan dalam catatan kepolisian itu tingkat kejahatan ada pada angka 5%. Namun yang dipercaya oleh heavy viewers sebenarnya kejahatan itu lebih dari 5% terjadi. Bisa 10% atau 20% dari setiap laporan polisi yang ada. Seperti itu. Jadi mereka memiliki ketakutan dan membentuk persepsi yang gelap atau gloomy terhadap dunianya. Nah, hal yang sama bisa terjadi juga pada light viewer atau penonton yang menonton televisi kurang dari 2 jam. Meskipun mereka tidak menghabiskan waktu yang banyak di layar kaca, tetapi mereka bisa terkena dampak televisi dan juga terkena mean-word syndrome itu tadi jika mereka terpapar yang namanya resonansi. Resonansi adalah ketika mereka melihat apa yang disajikan oleh media atau apa yang ditampilkan oleh media ternyata selaras dengan apa yang mereka alami di dunia nyata. Bisa jadi pengalaman personal dia ataupun pengalaman personal orang-orang di sekitarnya. Sehingga misalkan ketika dia melihat tentang penipuan yang marak terjadi, meskipun dia hanya sedikit terpapar dari media, tetapi kemudian ketika dia sendiri adalah korban dari penipuan seperti yang disajikan oleh media, ataupun ada kawan dekat saudaranya yang terkena penipuan itu tadi, maka dia juga akan menganggap bahwa segala hal di masyarakat yang terkait dengan penipuan itu benar adanya dan memang segawat seperti yang ditampilkan oleh media, seperti itu. Nah, selain dampak pada persepsi terhadap kejahatan dan hal-hal yang terkait dengan kriminalitas itu tadi, sebenarnya efek dari kultivasi juga pada bagaimana televisi ini bisa membentuk budaya mainstream atau membentuk budaya massa. Televisi bisa menanamkan asumsi tentang hidup, bagaimana menjalani hidup, bagaimana kita harus beropini, dan bagaimana kita harus memberikan sikap terhadap beragam hal. Yang akhirnya menimbulkan tren-tren tertentu di dalam masyarakat daripada mencermati atau berfokus pada isu-isunya sendiri atau hal-hal yang prioritas, masyarakat cenderung mengikuti tren apa yang ada di dalam televisi. Dan juga semakin banyak menonton televisi, maka semakin kuat kecenderungan untuk menyamakan realitas di TV dengan realitas sosial. Seperti itu. Mari kita bahas salah satu contoh bagaimana teori kultivasi ini bekerja. Kita masih ingat bahwa ada pada fase tertentu televisi dipenuhi dengan tayangan-tayangan yang menampilkan kriminalitas di masyarakat. Tayangan-tayangan seperti patroli, investigasi, dan lain sebagainya. Nah, ambil contoh salah satunya pada saat itu liputan tentang bakso tikus, di mana dalam liputan tersebut diadakan liputan investigasi tentang adanya bakso tikus yang beredar di masyarakat. Awalnya satu televisi menampilkan investigasi tersebut yang kemudian diikuti oleh televisi lain, dan sehingga akhirnya liputan tentang bakso tikus ini mewarnai wajah program televisi kita hampir di semua televisi kita pada saat itu. Ketika seseorang terpapar secara terus-menerus tayangan tentang bakso tikus, maka menurut teori kultivasi ini orang akan semakin khawatir berlebih. Dan memang pada saat itu orang mulai kurang dalam mengkonsumsi bakso. Pada saat itu banyak pedagang bakso yang kemudian mengeluhkan bagaimana dagangannya sepi karena masyarakat khawatir.
Bahkan pada beberapa pedagang bakso dalam skala yang lebih besar, mereka harus melakukan promo, mereka harus melakukan branding bahwa bakso mereka terbuat dari bakso sapi asli, karena masyarakat diserang ketakutan bahwa bakso yang ada di sekitar mereka adalah bakso dari daging tikus ataupun bakso dari daging-daging hewan-hewan lain yang tidak semestinya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana teori kultivasi bekerja. Orang, sekali lagi saya katakan bahwa orang tidak akan terkena dampak televisi hanya pada saat 1 atau 2 kali terpapar. Tetapi dampak televisi bersifat akumulatif dan signifikan ketika seseorang itu secara terus-menerus terpapar oleh pesan yang sama. Oke, demikian dari saya. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kesempatan kali ini bisa menambah pengetahuan dan juga perspektif teman-teman. Sampai jumpa.